Banyak pria usia 50-an merasa puasa seharian berarti harus absen dari urusan ranjang karena tenaga sudah terkuras habis. Tapi apakah Anda rela keharmonisan dengan pasangan meredup hanya karena faktor usia dan rasa lemas saat berpuasa? Sebenarnya ada rahasia bagaimana menjaga hormon dan stamina pria tetap di level puncak bahkan saat Anda sedang menjalankan ibadah puasa. Saya akan bagikan 3 kebiasaan yang jarang diketahui untuk menjaga Anda tetap perkasa di malam hari. Terutama poin ketiga, ini adalah kunci kejantanan yang sering dilupakan pria dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Selamat datang di Ruang Sehat Lansia. Saya Dr. Indri. Di channel ini saya ingin mendampingi Bapak Ibu agar bisa tetap bugar, mandiri, dan menikmati masa tua dengan penuh rasa nyaman dan semangat. Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Saya juga ingin sekali menyapa Bapak Ibu lebih dekat. Silahkan tulis di kolom komentar Bapak Ibu sedang menonton dari kota mana, dan jika ada keluhan atau topik kesehatan yang ingin kita bahas bersama, jangan ragu untuk menuliskannya juga. Insya Allah akan saya baca dan saya jawab satu persatu untuk membantu Bapak Ibu semua. Mari kita sehat bersama di usia senja. Mungkin Bapak pernah merasakan momen ini. Ketika sore hari menjelang berbuka, badan terasa sangat lunglai, tulang terasa tidak punya penyangga. Dan jangankan terpikir untuk memberikan kemesraan pada istri di malam hari, untuk sekedar berdiri tegak saat sholat tarawih pun rasanya tenaga sudah terkuras habis. Banyak bapak di luar sana yang akhirnya hanya bisa pasrah dan bergumam dalam hati bahwa mungkin ini memang faktor usia yang sudah kepala 5. Kita sering menganggap bahwa menurunnya gairah dan kekuatan di bulan suci adalah hal yang wajar karena perut yang kosong seharian. Padahal Pak, Ramadan seharusnya menjadi momen detoksifikasi yang membuat tubuh kita lebih bugar, bukan justru membuat kejantanan kita meredup. Saya sering menemui pasien yang merasa bersalah karena tidak bisa memberikan nafkah batin yang maksimal di bulan ini. Padahal kerinduan untuk tetap perkasa itu masih sangat besar. Masalahnya seringkali bukan terletak pada angka di KTP Bapak, melainkan pada bagaimana kita mengelola sisa energi yang ada di dalam tubuh yang mulai berubah ritmenya. Bapak perlu tahu bahwa di usia 50 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi memproduksi hormon testosteron seganas saat kita masih usia 20-an. Saat berpuasa, tubuh secara alami akan masuk ke mode hemat energi untuk menjaga organ vital seperti jantung dan otak tetap bekerja. Sayangnya, urusan vitalitas seringkali dianggap sekunder oleh tubuh kita sendiri, sehingga jatah energi ke sana dipangkas habis-habisan demi bertahan hidup. Namun ada satu rahasia medis yang menarik, Pak. Puasa yang dilakukan dengan benar sebenarnya bisa meningkatkan sensitivitas hormon pertumbuhan jika kita tahu cara memicu sinyal yang tepat. Tubuh Bapak itu seperti mesin diesel yang tangguh. Dia lambat panas, namun punya torsi yang besar jika pelumas dan bahan bakarnya pas. Jika Bapak merasa sering kehilangan api, itu justru saat sedang berpuasa itu, tandanya ada komunikasi yang terputus antara otak dan pabrik hormon di bawah sana. Dan menariknya, kunci untuk menyambungkan kembali kabel-kabel energi tersebut ternyata dimulai dari apa yang Bapak pilih untuk masuk ke dalam mulut saat fajar belum menyingsing, Pak. Seringkali saat sahur kita hanya mengejar kenyang agar tidak lapar di siang hari. Kita menumpuk nasi atau karbohidrat berlebih yang justru membuat gula darah melonjak lalu jatuh dengan drastis, meninggalkan rasa kantuk yang luar biasa. Untuk tetap perkasa, Bapak butuh sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kenyang. Bapak butuh nutrisi yang bekerja seperti pembuka jalan bagi aliran darah. Di dunia medis kita tahu bahwa kunci utama kekuatan pria adalah sirkulasi darah yang lancar ke area-area strategis. Tanpa aliran darah yang deras, jangan harap ada kekuatan yang bertahan lama. Itulah sebabnya saya sangat menyarankan Bapak untuk mulai memasukkan makanan yang kaya akan L-arginin dan citrulline di meja sahur Bapak. Mungkin Bapak bisa mulai dengan beberapa potong semangka atau segenggam kacang almond. Mengapa semangka? Karena buah ini mengandung nutrisi yang bekerja mirip dengan cara kerja obat peningkat vitalitas, namun dengan cara yang alami dan aman bagi jantung Bapak. Selain itu, sayuran hijau tua seperti bayam atau brokoli sangat kaya akan nitrat alami yang membantu pembuluh darah Bapak melebar dengan rileks. Bayangkan pembuluh darah Bapak seperti pipa air. Jika pipanya lentur dan bersih, maka air akan mengalir dengan kencang tanpa hambatan. Jangan lupakan protein berkualitas seperti telur atau ikan yang akan menjaga massa otot Bapak tetap padat selama berpuasa. Protein ini sangat penting karena testosteron Bapak menempel pada otot-otot yang aktif. Jadi, mulai besok pagi, cobalah untuk mengurangi porsi nasi putih dan menggantinya dengan serat serta lemak sehat seperti alpukat.
Lemak sehat adalah bahan baku utama pembentukan hormon pria, Pak. Tanpa lemak sehat saat sahur, pabrik hormon Bapak akan kekurangan bahan baku untuk berproduksi sepanjang hari. Dengan nutrisi yang tepat sejak subuh, Bapak sedang menanam benih energi yang akan meledak secara positif tepat saat matahari terbenam nanti. Namun, nutrisi hanyalah satu sisi mata uang. Karena ada satu rahasia fisik yang bisa Bapak lakukan tanpa harus beranjak dari tempat duduk Bapak. Banyak pria usia 50-an mengira bahwa untuk tetap kuat mereka harus melakukan olahraga berat yang melelahkan. Padahal di bulan puasa, olahraga berlebih justru bisa membakar habis cadangan energi Bapak. Ada satu latihan yang sangat spesifik, sangat rahasia karena tidak ada orang yang tahu kalau Bapak sedang melakukannya. Tapi efeknya luar biasa untuk performa di ranjang. Saya bicara tentang memperkuat otot nasar panggul, atau yang sering dikenal dengan otot PC. Otot inilah yang bertanggung jawab untuk menjaga keteguhan dan durasi kekuatan Bapak di malam hari. Bapak bisa melakukannya sambil duduk menunggu waktu berbuka atau bahkan sambil membaca Al-Quran. Caranya sederhana, namun butuh konsistensi, yaitu dengan mengontraksikan otot yang biasa Bapak gunakan untuk menahan buang air kecil. Tahan selama 3 hingga 5 detik, lalu lepaskan. Lakukan ini berulang kali secara perlahan. Latihan ini tidak akan membuat Bapak berkeringat atau haus. Namun, dia sedang memompa aliran darah segar langsung ke pusat kejantanan Bapak. Seiring bertambahnya usia, otot-otot di area panggul cenderung melemah dan kendur. Itulah yang membuat banyak Bapak merasa kendali mereka berkurang. Dengan rutin melakukan gerakan ini setiap sore hari menjelang maghrib, Bapak sedang melatih saraf dan otot agar tetap responsif saat dibutuhkan nanti malam. Latihan ini seperti mengasah pedang. Dia tidak butuh ruang luas, hanya butuh ketelatenan. Bayangkan jika otot ini kuat, Bapak akan memiliki rasa percaya diri yang jauh lebih tinggi, karena Bapak memegang kendali penuh atas tubuh Bapak sendiri. Tapi ingat Pak, sehebat apapun nutrisi dan latihan fisik yang Bapak lakukan, semuanya akan sia-sia jika Bapak mengabaikan waktu di mana tubuh sebenarnya sedang melakukan perbaikan secara total pada sel-sel kejantanan tersebut. Tidur bukan sekedar istirahat bagi pria dewasa, Pak. Tidur adalah waktu di mana pabrik kejantanan Bapak bekerja paling keras. Sebagian besar testosteron Bapak diproduksi saat Bapak sedang tidur nyenyak, terutama pada fase deep sleep. Masalahnya, di bulan Ramadan, pola tidur kita seringkali berantakan karena harus bangun sahur dan beribadah malam. Jika Bapak kurang tidur, hormon stres atau kortisol akan melonjak, dan kortisol adalah musuh nomor 1 dari kejantanan pria. Kortisol akan memakan testosteron Bapak tanpa sisa. Itulah sebabnya banyak pria merasa emosional, mudah marah, dan tidak bergairah saat kurang tidur. Solusinya bukan dengan tidur seharian, tapi dengan melakukan strategi tidur yang cerdas. Saya sangat menyarankan Bapak untuk melakukan power nap atau tidur singkat di siang hari, sekitar jam 13 atau jam 14 siang. Cukup 15-20 menit saja, jangan lebih. Tidur singkat ini bekerja seperti tombol reset untuk sistem saraf Bapak, menurunkan tingkat stres secara instan, dan memberikan kesempatan bagi hormon pertumbuhan untuk memperbaiki jaringan yang lelah. Selain itu, pastikan Bapak tidur lebih awal setelah sholat tarawih. Jangan habiskan waktu malam untuk hal-hal yang kurang produktif, seperti sekadar bermain HP, yang cahaya birunya bisa merusak kualitas tidur Bapak. Saat Bapak tertidur lelap dalam gelap, tubuh Bapak sedang merestorasi seluruh sistem vitalitas, agar saat bangun sahur nanti, Bapak merasa seperti terlahir kembali dengan tenaga yang penuh. Kualitas tidur yang baik akan membuat otot-otot Bapak lebih rileks, namun siap bekerja saat dibutuhkan. Keseimbangan antara istirahat dan aktivitas ini adalah kunci agar performa Bapak tidak hanya muncul sesekali, tapi konsisten setiap hari. Namun, ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan saat beduk maghrib tiba, yang bisa seketika menghancurkan semua usaha yang sudah Bapak bangun sejak pagi. Saya sering melihat fenomena ini, Pak. Setelah menahan lapar belasan jam, kita merasa berhak balas dendam saat berbuka. Meja makan penuh dengan gorengan, es buah yang sangat manis, dan makanan bersantan yang menggugah selera.
Tapi tahukah Bapak apa yang terjadi di dalam tubuh saat Bapak menyantap itu semua secara kalap? Gula darah Bapak akan melonjak sangat tinggi secara mendadak. Tubuh kemudian akan merespons dengan membanjirkan hormon insulin untuk menetralkan gula tersebut. Hasilnya, Bapak akan mengalami apa yang disebut food coma, atau rasa kantuk dan lemas yang luar biasa setelah makan. Di saat itu, seluruh energi tubuh Bapak dialihkan hanya untuk mencerna makanan berat tersebut. Itulah sebabnya banyak Bapak yang akhirnya merasa koma dan hanya ingin tidur setelah berbuka. Bahkan untuk berangkat tarawih pun malas, apalagi untuk bercengkrama mesra dengan istri. Gula yang berlebih juga memicu peradangan dalam pembuluh darah yang secara langsung akan mengganggu kualitas kekuatan Bapak di malam hari. Jika Bapak ingin tetap perkasa, berbukalah dengan cara yang elegan. Mulailah dengan air putih dan 1 atau 2 butir kurma yang seratnya membantu penyerapan gula secara perlahan. Berikan jeda sebelum makan besar. Makanan yang terlalu berminyak dan manis adalah pembunuh gairah yang paling nyata di bulan Ramadan. Jangan biarkan kenikmatan sesaat di lidah menghancurkan momen indah Bapak bersama pasangan di malam hari. Karena kunci kekuatan pria dewasa bukan pada seberapa banyak dia makan, melainkan pada seberapa efektif sel tubuhnya mengolah cairan dan nutrisi menjadi energi gerak yang stabil. Air adalah kehidupan, dan bagi kejantanan pria, air adalah volume. Bapak perlu menyadari bahwa setiap sel otot di tubuh Bapak, termasuk yang berperan dalam vitalitas, terdiri dari sekitar 75% air. Bayangkan otot Bapak seperti balon. Jika isinya penuh dengan air, dia akan kencang dan elastis. Namun jika tubuh Bapak dehidrasi, otot-otot tersebut akan menyusut, menjadi kaku, dan kehilangan daya dorongnya. Ini adalah masalah serius bagi pria usia 50 tahun ke atas, karena di usia ini, sensor rasa haus kita terkadang mulai menurun, sehingga kita tidak sadar kalau tubuh sudah kering dari dalam. Banyak pria salah kaprah dengan meminum air sebanyak-banyaknya sekaligus saat sahur atau berbuka, hanya karena merasa sangat haus. Padahal, ginjal kita punya kapasitas terbatas untuk memproses air dalam satu waktu. Jika Bapak minum 2 liter air sekaligus, air itu tidak akan terserap ke otot, melainkan hanya akan lewat begitu saja ke kandung kemih. Akibatnya, Bapak akan bolak-balik ke kamar mandi di tengah malam, membuang mineral penting seperti kalium dan natrium, dan akhirnya malah merasa lebih lemas saat bangun tidur. Strategi yang benar adalah hidrasi berkala yang dicicil agar sel tubuh punya waktu untuk menelan air tersebut. Gunakan pola 2-4-2 yang sangat efektif. Minumlah 2 gelas air saat berbuka secara perlahan. Kemudian, cicil 4 gelas air antara waktu sholat Isya hingga Bapak bersiap tidur. Pastikan 1 dari 4 gelas tersebut diminum sebelum Bapak beristirahat. Terakhir, tutup dengan 2 gelas air saat sahur. Dengan cara ini, volume plasma darah Bapak akan terjaga tetap stabil. Darah yang encer dan bervolume cukup akan sangat mudah dipompa oleh jantung ke area sensitif, memberikan tekanan yang maksimal tanpa membuat jantung Bapak bekerja terlalu berat. Ingat Pak, darah yang kental akibat kurang air adalah musuh utama kekuatan pria, karena pergerakannya yang lambat seperti lumpur. Dengan hidrasi yang pas, Bapak sedang memastikan bahwa seluruh sistem perpipaan tubuh Bapak siap beroperasi dengan tekanan tinggi kapanpun dibutuhkan. Namun, cairan saja tidak akan memberikan hasil sempurna jika pikiran Bapak masih terpenjara oleh tekanan-tekanan yang menguras energi mental Bapak. Pernahkah Bapak merasa badan sehat, makan sudah benar, tapi saat momen intim di malam hari tiba, pikiran Bapak malah melayang kemana-mana? Mungkin Bapak memikirkan target pekerjaan, tagihan yang belum lunas, atau masalah keluarga yang belum selesai. Disinilah letak keajaiban psikologis bulan Ramadan jika Bapak memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Vitalitas pria itu sangat dipengaruhi oleh keseimbangan sistem saraf. Ada yang disebut saraf parasimpatik, yaitu bagian dari sistem saraf yang hanya akan bekerja aktif saat kita merasa benar-benar tenang, aman, dan damai. Saraf inilah yang memicu relaksasi pembuluh darah agar kejantanan Bapak bisa bangkit secara maksimal. Sebaliknya, saat Bapak stres, tubuh akan mengaktifkan saraf simpatik atau mode lawan atau lari. Secara biologis, saat Bapak merasa terancam atau cemas, tubuh akan menutup jalur energi ke sistem reproduksi karena dianggap tidak penting untuk keselamatan jiwa Bapak. Ramadan adalah momentum terbaik untuk melatih ketenangan ini melalui ibadah rutin seperti sholat dan zikir.
Gerakan sholat yang dilakukan dengan tenang tanpa terburu-buru sebenarnya adalah bentuk meditasi fisik yang luar biasa untuk melancarkan aliran energi dari tulang belakang hingga ke panggul. Saat Bapak melakukan sujud dengan durasi yang lebih lama, Bapak sedang membantu menstabilkan tekanan darah dan menenangkan detak jantung. Ketenangan batin yang Bapak peroleh dari kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta akan menurunkan kadar hormon kortisol, sang pembunuh testosteron, secara signifikan. Pria yang mampu menjaga ketenangan batinnya adalah pria yang memiliki kontrol diri paling kuat. Bapak akan bisa fokus sepenuhnya pada momen intim tanpa terganggu oleh kecemasan akan performa yang sering menghantui pria seusia kita. Jadikanlah setiap tarikan nafas dan zikir Bapak sebagai cara untuk membuang beban pikiran. Ketika hati Bapak damai, tubuh Bapak tidak lagi berada dalam mode bertahan hidup, melainkan beralih ke mode merayakan nikmat sehat dengan penuh gairah. Dengan kesiapan fisik dan mental yang sudah selaras ini, Bapak hanya perlu mengatur waktu yang paling bijaksana untuk merayakan kemesraan tersebut. Setelah seharian menjaga diri, dan malamnya diisi dengan padatnya ibadah, banyak Bapak bertanya-tanya, kapan sebenarnya waktu yang paling tepat untuk berhubungan intim tanpa harus mengganggu kehusyukan Ramadan? Saya sangat menyarankan Bapak untuk melakukannya setelah sholat tarawih. Namun, berikan jeda istirahat sekitar 30-60 menit terlebih dahulu. Jangan langsung terburu-buru setelah pulang dari masjid. Gunakan waktu jeda ini untuk mengkonsumsi cemilan kecil yang bersifat booster alami, seperti 2 keping coklat hitam yang kaya akan flavonoid, atau segenggam kacang kenari yang mengandung zinc tinggi. Nutrisi ringan ini akan memberikan dorongan energi instan dan membantu melancarkan aliran darah tanpa